Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana ini kabarnya kalian semua setelah liburan gitu ya? Liburannya gimana? Baik, Bu. Kurang Gimana panjang, aja? Bu, liburannya. Udah Iya, liburan Bu. 2 minggu masih kurang panjang aja. Liburannya kemana aja ini? Di rumah saja, Bu. Ke rumah Ya. nenek, Bu. Di rumah saja, Bu. Terus mana lagi? Oke, alhamdulillah ya kalau kabar kalian semua baik. Di sini Ibu alhamdulillah juga kabarnya juga baik. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengucapkan banyak terima kasih dulu ya kepada kalian semua yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktu kalian di tengah-tengah kesibukan kalian yang biasanya jalan-jalan atau main. Jadi kalian harus menyempatkan waktu kalian untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Terima kasih ya anak-anak. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memasuki kegiatan kita yang inti gitu ya. Jadi alangkah baiknya itu kegiatan kita pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Siapa di sini yang bisa pimpin doa? Ayo silakan bantu Ibu pimpin doa ya. Saya, Bu. Ya, silakan kamu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi gini ya anak-anak. Kegiatan kita pada pagi hari ini tuh dinamakan dengan konseling kelompok gitu ya. Sebelumnya Ibu akan tanya dulu, apa di antara kalian semua di sini sudah pernah mendengar apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Belum Pernah, yang Bu. lain? Hanya Ya, dengar. Belum, Bu. yang pernah dengar tadi apa itu konseling kelompok? Ayo. Itu, Pernah Bu, tahu untuk atau? menyelesaikan masalah gitu, Bu. Oke, bagus. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya tentang apa itu sih konseling kelompok gitu ya. Jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang atau sekelompok konseli atau klien seperti kalian-kalian yang hadir di sini gitu ya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan dinamika kelompok itu sendiri itu merupakan suatu kondisi atau suasana yang suasananya itu hidup, bergerak, dan bisa berkembang, dan juga ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi antar sesama anggota, supaya lebih akrab dan lebih mengenal gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Dan pastinya kalian bertanya-tanya mungkin ya, apa sih Bu tujuannya konseling kelompok? Gitu ya, ada yang tahu tujuannya apa anak-anak? Ayo nggak usah malu-malu, kalau ada yang tahu silakan dikeluarkan pendapatnya. Untuk menyelesaikan masalah, Bu. Ya, oke, boleh. Jadi tujuan diadakannya kegiatan konseling kelompok adalah supaya masing-masing di antara kita atau masing-masing di antara sesama anggota itu bisa lebih mengenal, terus bisa lebih terlatih untuk mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan gagasan-gagasan, atau memberikan pendapat kepada teman untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Atau mungkin dalam pertemuan kita lain waktu gitu ya. Jadi itu kita belajar untuk menanggapi dan menerima pendapat yang dilemparkan atau diberikan oleh teman kita sesama anggota gitu ya. Dan kita harus belajar menghargai ketika ada temannya mengeluarkan pendapat. Nanti giliran jika di antara kalian ingin mengeluarkan pendapat itu acungkan tangan dulu. Nanti giliran satu-satu gitu ya anak-anak.
Baik, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya cara pelaksanaannya konseling kelompok itu seperti apa. Caranya yaitu masing-masing di antara kalian nantinya Ibu minta untuk mencoba mengutarakan atau bercerita gitu ya, bercerita tentang masalah kalian atau perasaan yang sedang kalian alami, baik itu perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan sakit hati, atau perasaan campur aduk apapun lah itu namanya perasaan yang mungkin bisa mengganggu ya, bisa mengganggu aktivitas kalian sehari-hari gitu. Nah, setelah nanti masing-masing dari kalian sudah mengutarakan masalahnya atau menceritakan perasaannya gitu ya, nanti akan kita pilih salah satu masalah di antara kalian untuk kita bahas dalam pertemuan kali ini untuk memecahkannya gitu ya. Kita bareng-bareng untuk membantu temannya supaya masalahnya terpecahkan. Paham anak-anak sampai sini? Paham, Bu. Oke. Bu. Nah, kemudian kalian harus ingat ya, dalam kegiatan konseling kelompok ini itu ada asas-asasnya. Di antaranya itu ada asas kesukarelaan, yang mana kalian itu datang ke sini itu atas dasar sukarela kalian sendiri, tanpa ada paksaan gitu ya. Terus kalian juga sukarela dalam mengeluarkan pendapat, membantu temannya gitu ya, mengeluarkan saran, ide atau gagasan, itu atas dasar sukarela dari pikiran kalian sendiri atau dari diri dalam kalian sendiri, tanpa ada senggol-senggol teman gitu ya, tanpa ada bisik-bisik tetangga juga. Terus kemudian Ibu harap juga selanjutnya ada asas kegiatan, yang mana itu yang hadir dalam pertemuan kali ini itu Ibu harap bisa mengikuti kegiatannya sampai selesai. Jangan di tengah jalan, izin keluar Bu, nggak balik-balik, nggak boleh gitu ya. Terus ada lagi asas kerahasiaan, yang mana nantinya apa yang kita bicarakan dalam pertemuan kali ini, dalam pertemuan konseling kelompok kita hari ini, dalam ruangan ini, itu sifatnya rahasia. Nah, nanti kalau ada temennya, kalau sudah keluar dari ruangan ini gitu ya, terus kegiatannya sudah selesai, nggak usah diceritakan ke temennya yang di luar gitu ya, karena ini rahasia pertemuan sesama anggota yang hadir di sini. Nah, kalau misalnya kalian nanti ditanya gitu, gimana Bu kalau nanti saya keluar ditanya teman-teman? Ya mungkin bisa jawab aja gitu ya. Habis apa itu, main-main aja ke ruang BK atau yang lain gitu. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke. Dan yang terakhir, Ibu harap masing-masing dari anggota kelompok di sini itu bisa aktif dan inovatif dalam berpendapat, memberikan saran atau ide dalam membantu temannya. Nggak usah malu-malu. Jadi itu di sini tuh harus sesama terbuka gitu ya. Nah, baiklah, supaya suasana konseling kelompok kita pada pagi hari ini nggak canggung dan tegang gitu ya. Kita bolehlah bermain sedikit gitu ya, ice breaking sedikit gitu. Nah, di sini Ibu punya permainan. Nama permainannya yaitu rangkaian nama buah gitu ya. Jadi, kalian nanti masing-masing menyebutkan nama kalian dan buah kesukaan kalian. Bisa dimulai dari Ibu, nanti Ibu akan menunjuk sebelah kanan Ibu atau kiri Ibu. Paham tata caranya anak-anak? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya dari Ibu. Perkenalkan ya anak-anak, nama Ibu Marifatun Nafila, bisa dipanggil Nafila Melon. Ayo silakan sebelah kiri Ibu, silakan dilanjut. Saya Bu ya. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nur Sukmawati, biasa dipanggil Sukma. Saya suka buah pisang, jadi bisa dipanggil. Sebelah kiri saya ada Nafila Melon, Bu ya? Ya. Ya, Nafila Melon, Sukma pisang. Ya, selanjutnya, ayo. Halo, nama saya. Ya. Halo, nama saya Fitri Sri Sulaya, bisa dipanggil Fitri.
saya suka buah anggur. Jadi panggil saya Fitri Anggur. Sebelah kanan saya Nafila Melon, Sukma Pisang, Fitri Anggur. Oke, bagus. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ana Aurel Krisnabella, dipanggil Bella. Saya suka buah durian, jadi panggil saya Bella Durian. Jadi di sebelah kiri saya Nafila Melon, Sukma Pisang, Fitri Anggur, Bella Durian. Oke, bagus ya anak-anak. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan jelaskan lagi mengenai konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan kelompok. Yang mana dalam kegiatan konseling kelompok ini itu terdapat pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Dan di sini Ibu sendiri sebagai pemimpin kelompoknya. Dan kalian yang hadir dalam pertemuan kali ini, dalam ruangan ini tuh disebut anggota kelompok. Gitu ya anak-anak. Dan di dalam konseling kelompok ini nantinya kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian sudah utarakan. Yang sudah kalian ceritakan nantinya pada tahap-tahap berikutnya gitu ya. Dan Ibu harap masing-masing dari kalian nantinya untuk menyampaikan permasalahan maupun perasaannya sedang kalian alami itu secara terbuka. Jadi nggak usah ada paksaan, nggak usah dipendam-pendam, jadi keluarkan semua secara terbuka, biar kita di sini sama-sama bisa membantu untuk menyelesaikannya, untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Gitu ya anak-anak, paham? Paham, Bu. Oke, kalau gitu kan sudah paham nih ya cara-caranya, asas-asasnya juga sudah Ibu jelaskan. Kemudian di sini Ibu akan tanya lagi, apa kalian semua udah siap mengikuti kegiatan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Siap. Iya, Bu. Oke, baik, bagus ya, karena kalian sudah siap semua. Jadi kita coba ice breaking dulu ya, bentar. Ice breaking-nya yaitu dengan menyebutkan gerakan yang sedang Ibu peragakan gitu ya. Kalian tebak gitu ya. Ibu akan memperagakan gerakan, kalian yang nebak kata gitu ya. Paham anak-anak? Contohkan dulu, Bu. Iya. Iya, Bu. Seperti contohnya ini ya. Bentar. Apa, ayo? Mengaduk makanan, Bu. Menyapu, Bu. Bukan. Kan ini di bawah. Mengipas. Menyapu, Bukan. Bu. Gantilah. Oh iya, Menyapu. menyapu. Oke, bagus. Itu ya. Oke, paham anak-anak? Paham. Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya, harus konsentrasi. Mandi. Ya, bagus. Sekali lagi ya, anak-anak. Ayo konsentrasinya. Iya, Bu. Makan. Makan. Oke, bagus ya, anak-anak. Oke. Terima kasih ya, anak-anak. Selanjutnya, kita kan sudah melalui tahap demi tahap gitu ya. Sekarang saatnya kita masuki kegiatan inti. Yang mana masing-masing dari kalian Ibu minta supaya mengungkapkan perasaan atau menceritakan masalah yang sedang kalian alami dan mungkin bisa mengganggu aktivitas kalian pada pagi hari ini. Maksudnya pada sehari-hari kalian gitu ya. Nanti setelah semua dari anggota kelompok sudah menceritakan atau mengungkapkan perasaannya gitu ya, saya minta untuk yang lain mencoba untuk memberikan ide-ide, saran, tanggapan, atau mungkin pendapat gitu ya, kepada teman yang masalahnya dibahas atau teman yang bersangkutan, supaya mendapatkan solusi dan terpecahkan masalahnya gitu ya anak-anak. Silakan, ayo siapa di sini yang akan bercerita dulu atau yang akan mencurahkan perasaannya. Nggak usah malu-malu, ayo santai Bu. aja. Saya dulu. Ya, silakan. Jadi itu Bu, akhir-akhir ini ibu saya itu sering marah Bu, soalnya saya itu kalau di rumah main HP terus, padahal itu saya tuh lagi belajar, gitu Bu.
Oke, ayo coba yang lain. Ada lagi? Malu, Bu. Ya, ayo silakan, Bella. Malu tapi, Bu. Loh, kenapa? Nggak usah malu. Kita kan di sini semua terbuka dan rahasia. Nanti pasti teman-temanmu supaya bisa bantu kamu memecahkan masalahmu gitu. Jadi kita semua di sini tuh saling membantu. Ayo, nggak usah malu. Nggak apa-apa, ayo Takut, coba ceritakan. takut diketawain nanti, Bu, diejek. Nggak mungkin, teman-teman semua di sini tuh baik kok. Nggak mungkin ada yang ngejek. Ayo, nggak apa-apa. Nggak usah malu, nggak usah takut. Jadi gini Bu, saya tuh sering membolos gitu Bu kalau sekolah. Karena di kelas itu saya dikucilkan gitu sama teman-teman. Oke. Udah. Ini coba yang lainnya, ada lagi? Ada lagi atau enggak? Nah, saya, Bu, Ya, silakan. Ayo, nggak usah malu-malu. sebenarnya saya itu bingung, Bu. Saya nggak tahu, Bu, bakat dan minat saya itu di mana atau apa bakat dan minat saya, Bu. Soalnya teman-teman saya kok punya bakat dan minat, kok saya kok nggak punya kayaknya, Bu. Gitu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi kamu bingung gitu ya. Iya, Bu. Oke. Oke, setelah kalian semua sudah mengutarakan masalahnya masing-masing gitu ya. Jadi menurut kalian masalahnya siapa dulu ini? Yang akan kita bahas, maksudnya akan kita bantu untuk memecahkannya dalam pertemuan kali ini. Ayo coba Pastinya masalahnya siapa? Bella dulu, Bu, karena udah sering bolos. Gitu nanti kalau bolos terus nanti nggak naik kelas, Bu. Iya, Bu. Oke. Bella dulu. Gimana menurut yang lain? Setuju atau enggak kalau masalahnya Bella dulu yang dibahas? Setuju, Bu. Oke, kalau sudah setuju, jadi coba Bella ceritakan lebih detail lagi, lebih detail dikit aja. Permasalahanmu itu seperti apa? Gitu. Jadi gini Bu, saya tuh kalau di sekolah itu sering bolos Bu, karena saya tuh dikucilkan gitu sama teman-teman. Awalnya sih karena nilai saya tuh bagus-bagus gitu Bu. Maksudnya baik lah Bu ya, karena Ya. saya tuh kan emang deket sama guru-guru. Terus teman-teman itu ngiranya tuh saya caper gitu Bu, supaya dapat nilai bagus. Terus saya tuh dapat deketin guru-guru. Padahal kan saya tuh belajar sendiri gitu Bu. Jadi saya agak gak nyaman gitu kalau di kelas, karena teman-teman saya gitu semua Bu. Teman-temanmu salah paham gitu ya intinya ya. Iya. Ya, coba teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat atau mengeluarkan ide-idenya untuk Saya, Bu. masalahnya Bella? Saya, Bu. Ya, silakan. Kenapa kok apa namanya nggak tanya ke teman-temannya Mbak Bella Ya, tadi, kenapa kok dikucilkan gini-gini dan kayak Mbak Bella mencoba menjelaskan gitu loh. Saya tuh sebenarnya belajar sendiri bukan karena ada guru-guru. Saya dekat dengan guru-guru tadi terus dikiranya saya kayak apa namanya kayak dapat jawaban gitu kan dari guru-guru. ya. Kenapa nggak dijelaskan ke teman-temannya dulu? Coba mengungkapkan perasaannya gitu ya kepada teman-temannya. Maksudnya gitu ya, Mbak Fitri ya. Iya, seperti itu, Bu. Ya, coba Mbak Bella, ayo. Sudah sih Bu, coba gitu. Cuman kan nggak ke semua teman, karena kan memang semua teman kan nggak, maksudnya nggak semua kan mau mendengarkan penjelasan saya gitu. Ada sih Bu, beberapa teman aja. Terus kayak mereka itu masa sih gitu, agak nggak percaya gitu. Terus akhirnya saya tuh agak mencoba menjauh gitu, nggak deket sama guru-guru lagi gitu Bu. Biar bisa buktiin sama sama teman-teman kalau emang saya tuh memang belajar gitu Bu. Aslinya tuh belajar bukan karena deket sama guru-guru gitu Bu. Oke, bagus. Ayo coba yang lain ada lagi. Mbak Sukma mungkin mau berpendapat atau cukup?
Tidak, Bu. Masih belum ingin berpendapat, Bu. Oke. Oke, tadi Mbak Bella sudah melakukan sedikit cara gitu ya untuk menjelaskan pada teman-temannya gitu ya. Jadi menurut kalian yang ada di sini itu gimana sih caranya agar Mbak Bella itu nggak dikucilkan lagi gitu? Nggak dikucilkan lagi gitu apa sama teman-temannya? Nggak dikucilkan lagi ketika di dalam kelas gitu. Caranya gimana ya coba? Coba kasih saran kalian kepada Mbak Bella. Saya, Bu. Ya, silakan. Fitri. Kalau menurut saya sih, kalau Mbak Bella udah sudah mencoba berbagai cara, tapi temennya tetap mengucilkan aja. Menurut saya ya udah Mbak, dibiarin aja. Ya, yang penting Mbak Bella tetap seperti biasanya dan mengurangi bolosnya itu tadi. Menurut saya sih gitu. Dan dibuktikan ke teman-temannya kalau Mbak Bella itu sebenarnya benar-benar belajar sendiri, bukan karena Mbak Bella deket sama guru-guru. Gitu sih kalau menurut saya. Berarti terus membuktikan gitu ya kepada teman-temannya ya. Kalau Mbak Bella itu benar-benar mandiri gitu ya. Maksudnya ya. Iya, Bu. Ya. Kalau Silakan ada lagi saya menyanggah dari yang sedikit, lain. Bu, kalau saya menyanggah sedikit yang diutarakan Mbak Fitri, enggak apa-apa, Bu. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Menurut saya ya kalau dibiarkan terus gitu ya, ya udah biarin wes, gak peduli gitu ya. Itu malah nanti Ya. makin gak nyaman gitu loh, Bu. Menurut saya ya. Ya, jadi gimana menurutmu? Tapi benar juga kata Mbak Fitri tadi, bisa lebih menunjukkan gitu loh, sebenarnya aku tuh begini gitu. Tapi kalau menurut saya ya, kenapa kok nggak mengajak mereka belajar bersama saja gitu. Jadi biar mereka tahu Mbak Bella itu sebenarnya itu juga belajar, nggak caper, nggak sok dekat gitu loh, makanya dapat nilai bagus. Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Nana. Bagus sekali ya pendapat yang telah kalian sampaikan gitu ya. Jadi gimana Mbak Bella? Kan pendapat yang disampaikan oleh teman-teman itu Ibu rasa semuanya bagus gitu ya. Jadi di sini Mbak Bella apa maksudnya bisa melakukan, bisa mencoba cara-cara atau saran yang diberikan oleh teman-teman Mbak Bella untuk Mbak Bella. Bisa, Bu. Mungkin dengan saya tuh mengurangi bolos sekolah tadi, Ya, terus buktiin ke teman-teman kalau saya tuh memang belajar sendiri. Terus kalau emang teman-teman mau, saya bisa ajak mereka tuh untuk belajar bareng gitu, Bu. Jadi kan nilainya itu bagus semua gitu, biar nggak ada salah paham lagi. ya. Berarti Mbak Bella di sini itu dari macam saran yang sudah diberikan gitu ya. Jadi mungkin harus lebih percaya diri lagi gitu ya. Jadi nggak usah lebih positif lagi. Jadi nggak usah mandang teman-temanmu yang dikecilkan gitu, nggak usah dipandang dulu. Jadi kamu harus membuktikan. Intinya kan saran dari teman-temanmu tadi, kamu harus tetap membuktikan gitu ya meskipun dikucilkan. Jadi nanti pelan-pelan mungkin akan mereka itu akan melihat usahamu untuk membuktikan itu ya, gitu ya. Ya, Bu, seperti itu. Ya, berarti dicoba ya, Ibu rasa. Ibu rasa tidak ada salahnya untuk mencoba gitu ya. Pelan-pelan, mungkin nanti teman-temanmu lama-kelamaan akan menyadari akan hal yang mereka lakukan itu sebenarnya salah gitu. Mereka itu cuma salah paham gitu ya. Jadi supaya sama-sama saling mengetahui perasaan antara kamu sama teman-temanmu di kelas gitu ya. Daripada nantinya kalau mereka mengira seperti itu terus kan malah kasihan di kamu. Jadi itu kamu harus berusaha membuktikan kalau kamu itu bisa. Kamu itu nggak seperti yang mereka pikirkan gitu ya. Paham ya Mbak Bella? Iya, Bu, paham. Oke, ini bukan untuk Mbak Bella saja ya, untuk teman-teman yang lain juga. Jadi kalau ada masalah seperti ini itu dicoba seperti itu.
Gitu ya anak-anak, jangan sampai lupa dicoba cara-caranya. Iya, Bu. Oke. Nah, sepertinya kan sudah pada kembali bersemangat nih ya untuk melanjutkan kegiatan kita. Nah, setelah panjang dan lebar kita membahas masalahnya si Mbak Bella tadi yang akhir-akhir ini sering bolos ya karena dikucilkan oleh teman-temannya yang salah paham sama Mbak Bella. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita bahas dalam pertemuan kali ini tuh bisa bermanfaat bagi Mbak Bella dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Tentunya Mbak Bella ya, karena masalahnya yang bersangkutan adalah Mbak Bella. Jadi bagaimana anak-anak? Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau enggak? Karena mungkin waktunya juga sudah mau habis gitu. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Ayo, Ibu. Tunggu. Sepertinya cukup, Bu. Untuk masalah yang lain di depan saja tidak apa-apa. Ya. Yang lain? Cukup atau sampai sini? Cukup atau lanjut? Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Bagus sekali ya anak-anak. Kalian partisipasi kalian pada pertemuan kegiatan konseling kelompok kalian pada pagi hari ini. Jadi sebelum Ibu akhiri kegiatan konseling kelompok pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mendengar suara dari kalian gitu ya. Mendengar lagi tentang kesan dan pesan apa sih yang kalian dapat gitu ya. Yang mau coba kalian sampaikan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Coba sampaikan kesan dan pesannya itu seperti apa. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Silakan, nggak usah malu-malu. Bu. Saya, Bu. Ya, bagus. Ayo semua silakan. Yang lain, ayo silakan. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesan dan pesan dalam pertemuan kali ini, konseling kelompok hari Ya. ini cukup menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Dan terima kasih kepada Ibu sudah memberikan konseling kelompok pada hari ini. Dan ketika kita mempunyai masalah seperti Mbak Bella tadi, kita jadi tahu kita penyelesaiannya itu seperti apa. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, bagus ya, Mbak Fitri. Terima kasih. Ayo coba yang lainnya, ada lagi? Saya ya, Bu. Ya, silakan, Bella. Saya senang sekali, Bu, bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Juga saran dan masukan, solusi dari teman-teman juga udah berguna buat saya, buat menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Kami di sini juga senang bisa kenal Ibu dan juga mungkin bisa punya teman baru gitu, Bu. Oke, bagus juga, Bella. Ayo, ada lagi atau enggak? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan, Sukma. Kegiatan hari ini tuh menyenangkan begitu, Bu ya. Jadi terus kita itu bisa belajar berpendapat begitu, Bu, dan belajar buat menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita gitu, Bu. Dan kita bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik dari masalah teman kita gitu, Bu. Cukup itu saja, Bu. Oke, terima kasih ya anak-anak. Bagus sekali saran-saran, kesan dan pesan yang kalian berikan itu ya. Yang sudah kalian sampaikan tadi itu semuanya bagus. Dan di sini Ibu berharap kalian nantinya terus menjaga dan menjalin hubungan silaturahmi yang terjalin dalam ruangan ini itu selalu terjalin nantinya dalam ketika kalian sudah keluar ruangan ini atau mungkin ketika bertemu di jalan atau di mana itu tetap terjalin gitu ya. Keakraban ini tuh nggak berhenti sampai sini. Dan kesan dari Ibu, semoga apa yang sudah kita bicarakan atau kita bahas ini tadi itu bermanfaat ya untuk kita semua dan tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, bisa ya anak-anak menerapkannya ya?
Insya Allah bisa, Bu. Oke. Oke, kalau gitu mungkin untuk kegiatan konseling kelompok kita kali ini, pertemuan kali ini itu Ibu akhiri sampai di sini ya, anak-anak. Apabila ada kesempatan lain waktu, pasti Ibu akan adakan lagi ya kegiatan konseling kelompok seperti ini. Yang tentunya kalian juga harus lebih aktif dan inovatif nantinya untuk mengeluarkan pendapat, ide-ide, dan saran-saran kalian dalam pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, baiklah anak-anak, di sini Ibu sendiri sebagai pemimpin kelompok sebagai pemimpin kegiatan konseling kelompok. Kali ini Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih ya kepada kalian semua yang sudah rela dan mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini tanpa paksaan. Dan apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan dan apabila menyakiti hati kalian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Nah, karena tadi kegiatan ini kita awali dengan berdoa, maka alangkah baiknya juga kegiatan kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa juga. Ayo siapa yang mau pimpin doa? Yang selain Mbak Sukma, kan tadi Mbak Sukma udah, silakan yang lain. Ayo, nggak usah malu-malu. Nah, saya, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman, berhubung kegiatan hari ini sudah bisa diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa sebelum kita akhiri. Doa Ya. mulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Baik, Ibu akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.